bin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa khususan ya khas li syaihina al-Imam Abu Hashim Imam Thahir Imam Ishaq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan kita udah belajar tuh adab-adab ya, adab. Walaupun nggak sejam, nggak satu waktu, tapi sudah kita satu tobakoh nih, satu tahapan. Nah, tahapan kedua bagaimana kita belajar asasur romyi, jadi asas atau dasar-dasar daripada memanah. Tidak akan orang mengetahui dasar-dasar tentang memanah sebelum dia itu paham apa sih dasar itu, mana sih yang harus diperkuat, mana sih yang harus diperkokoh. Terus nanti kita masuk juga ini, kita ke rukun. Rukun itu apa? Rukun itu ada berapa? Nggak harus kita itu tahu-tahu memanah hanya sekedar menarik, melepaskan, maka kita nggak punya dasar nih. Ibarat pondasi bangunan itu nggak ada pondasinya. Gitu. Kita harus kemana? Nah, pondasinya yang pertama adalah adab. Adab. Jadi adab itu ibarat kita sebelum memanah itu tuh kita struktur bangunannya nih. Kita mikir struktur bangunannya bagaimana, harus bagaimana, apa yang dipersiapkan. Nah, ini strukturnya itu adab. Nah, yang kedua adalah pondasinya. Pondasinya adalah asas dasar. Ini kita masih belum ke rukun. Kita masih ke asas dasar memanah. Orang kalau sudah nggak tahu asas dasar dari memanah, maka memanahnya akan amburadul, semrawut, semaunya sendiri. Yang penting nyaman, yang penting kena. Dia akan membenarkan kesalahannya. Kalau dibenarkan, dia sudah terlalu nyaman dengan kesalahan. Nah, makanya kita dasarnya itu ada 12. Ada 12 dasar tentang memanah. Apa dasar kitabnya? Kitab Furusia Muhammadiyah, punyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, ini kitabnya, kalau mau dicari kitab Arabnya ada. Jadi, di dasar memanah tadi ini, ada 4 perkara sebagai tumpuan yang nanti dibagi menjadi 3, total ada 12. Pertama kita yang harus dikeraskan. Yang harus dikeraskan adalah hal yang harus dikeraskan. Hal yang harus dikeraskan. Harus dikeraskan nih, keras. Nah, hal yang harus dikeraskan itu adalah A, jempol saat mengait string. Ingat perkata, jempol di saat mengait string. Bukan kuncian, tapi jempol di saat mengait string. Yang kedua adalah genggaman pada busur. Genggaman pada busur. Kalau dia kiri, dia kidal berarti genggaman tangan kanan. Kalau dia pemakai tangan kanan berarti genggaman tangan kiri atau genggaman pada busur. Ini harus keras. Ya. Terus yang ketiga adalah lengan atas, lengan bawah. Lengan atas, lengan bawah. Tahu lengan itu yang mana? Lengan atas, lengan bawah mana? Ya, berarti paham ya. Soalnya yang kemarin itu kan juga ada itu tanyain. Lengan atas, lengan bawah itu mana? Ini lengan atas, ini lengan bawah, katanya gitu. Jadi ada yang nggak paham. Ada ini lengan bawah. Yang betul ini kan lengan bawah, ini lengan atas. Berarti bagian mana yang harus keras? Lengan atas, lengan bawah. Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Oke. Terus kita catat dulu, baru nanti dijelaskan. Terus yang kedua, hal yang harus dilembutkan. Hal yang harus dilembutkan. Tadi nomor 1 ABC ya, karena enggak ABC juga. Pertama yang A, telunjuk tangan kanan. B, telunjuk tangan kiri. C, tarikan. Tarikan. Ini adalah hal yang harus lembut untuk pemula.
untuk dasarnya. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Terus yang ketiga, hal yang harus diluruskan. A. Poin anak panah. B. Kuncian. C. Siku. Ini sikut apa siku? Sikut. Kalau siku itu begini bentuknya. Sikut. Oke. Terus yang keempat, 3 hal yang harus ditenangkan. Hal yang harus ditenangkan. Yang pertama kepala, yang A ya, kepala berarti. Yang B leher, yang C hati. Oke, saya jelaskan satu persatu. Ya. Pertama, hal yang harus dikeraskan adalah jempol di saat mengait string. Ya. Nih, jempol itu harus keras. Ini mutlak. Kalau kita ngunci juga pun harus keras. Apakah telunjuk dia boleh keras di situ? Enggak. Masuk hal yang lembut. Ya, kita bahas ya. Jadi kita nggak bahas telunjuknya dulu. Tapi jempol itu harus keras. Jadi andaikan ini ditekuk, jempolnya ditutup, tanpa dibantu oleh telunjuk, dia harus bisa narik. Dia harus menguasai ini. Ini nggak pakai saya kunci, andaikan jempol telunjuk saya buka bisa. Berarti saya tidak membohongi diri saya sendiri untuk LBS ini. Terus yang kedua adalah genggaman pada busur. Karena beda, genggaman yang lembut dan genggaman yang keras itu beda. Kalau kita lembut begini, otomatis si daging itu akan tidak tertekan oleh busur. Kalau kita lembut nih, kan nggak tertekan daging nih. Tapi kalau kita keras, dagingnya neken sehingga nggak ada ruangan lagi, tidak ada bantalan, nggak ada bantalan. Karena isinya tangan itu kan kulit, daging, urat, saraf dan lain-lain kan, sehingga dia kalau empuk dia jadi bantalan nih, jadi bantalan. Tapi kalau keras, mana yang mau dibantalin, nggak ada. Nah, seperti ini kan, kalau kita lembut ya, tekanan lembut, ini masih ada nih, masih ada bisa kulit, bisa daging, bisa urat ya. Tapi kalau kita sudah keraskan dari awal, nah mana yang mau ditekan lagi? Nggak ada dia, karena sudah tertekan, memang sudah ditekan duluan. Begitu pula kerasnya pada busur. Kalau kita lembut, ini masih ada tekanan nih, masih bisa jadi peredam untuk busur kita sendiri. Bagus nggak peredam? Nggak. Yang kita butuhkan kekuatan yang asli dari busur, nggak perlu diredam. Tekan, baru ini bisa dikatakan kekuatan busur ini akan keluar secara maksimal. Kita buktikan perbedaannya. Ini lemes ya. Berbeda dengan kalau kita keraskan. Kekuatannya akan muncul secara maksimal. Nah, ini busur. Jadi pentingnya kita untuk memanah, kita harus mengetahui kenapa kok dikerasin. Jadi bukan hanya kita menyampaikan, kita harus nunjukin nih apa manfaatnya, apa enggaknya gitu ya. Terus yang ketiga, apa yang harus dikeraskan? Lengan atas, lengan bawah. Ini harus selamanya keras, Kerasnya lengan itu munculnya otot-otot. Fungsinya kalau kita lemes gitu. Nah, ini memanah yang lemes deh. Tapi yang betul-betul kerasnya 1, 2. 1, 2. Dia akan stabil. Kalau wazan seperti timbangan dia. Timbangan itu nggak ada belok sebelah, nggak. Tapi dia lurus. Saat dilepaskan, jatuhnya juga lurus. Nggak ada begini. Nggak ada. Keras. Keras. Otot ini keras. Yang kedua adalah 3 hal yang harus dilembutkan, yaitu telunjuk tangan kanan, telunjuk tangan kiri, dan tarikan.
Fungsinya telunjuk tangan kanan agar tidak membuat anak panah itu bengkok. Yang kedua, anak panah akan selalu ditujukan, andaikan lurus, jatuhnya tetap lurus. Lembut itu bukan lemas, beda. Lembut itu begini. Nah, tapi masih bisa kita kontrol. Kalau lemas itu ya, lemas ya. Tapi kalau lembut itu, kita masih bisa mengontrol anak panah. Ini lembut. Bukan lemas, beda. Jadi kontrol anak panah itu sebetulnya dari telunjuk. Andai kan kita tarik nih anak panah, kita bisa ngontrol. Bisa taruh bawah, bisa taruh atas. Bisa taruh bawah, bisa taruh atas. Bisa taruh bawah, bisa taruh atas. Tapi kalau andai kan ini dilepas, ditarik, ini nggak ada masalah. No. Loh, telunjuknya masih nggak ada masalah. Dia tidak menekan sama sekali. Dia hanya mengontrol anak panah agar tidak jatuh. Dan andai kan anak panah itu ditaruh atas bawah, bisa. Dan kalau dikeraskan, anak panah akan bengkok. Saya akan memberi contoh. Nggak usah duduk aja. Lihat. Ini kalau anak panah saya keraskan ya, telunjuknya. Ini keras. Lihat bentuknya anak panah. Iya. Akhirnya apa yang antum tujukan ke depan, dia akan belok ke kanan. Makanya kadang kenapa kok kita memanah, jatuhnya anak panah kok miring sih? Kita lurus kok begini? Di target kok miring begini? Kenapa? Ah, itu perkara telunjuk. Perkara telunjuk. Makanya caranya gimana? Telunjuknya tetap dalam keadaan lembut. Kalau dikeraskan, kalau lembut begini. Ya. Itu adalah fungsi dan manfaat kita lembut dalam telunjuk. Lalu telunjuk kiri fungsinya apa? Untuk menyambut anak panah. Nih. Kalau kita keras, anak panah nggak bisa kontrol. Nah, enak dikontrol, tapi harus lembut. Kontrol anak panah. Dan ini nanti masuk ke teknik-teknik kuncian. Ada sababa, ada ibham, ada salasun, ada 30, ada 30. Nanti ada teknik-teknik selanjutnya. Ada sababa, ada ibham, nah, nanti ada teknik-teknik. Tapi nanti itu jauh. Ya, sangat-sangat jauh. Nah, kita pelajari dulu. Makanya telunjuk harus lembut kanan dan kiri. Terus yang ketiga adalah tarikan. Fungsinya apa? Membentuk memori muscle bagi seorang pemula. Membentuk otot memori. Memori otot. Otot memori itu seperti gini. Antum nggak bawa apa-apa kan? Ya, nggak bawa apa-apa. Coba lempar. Nah, ini kan memori otot. Lempar sini. Kenapa kok bisa saya hafal? Saya dari kecil selalu lempar-lemparan pena. Bola, kasti. Cut, pak. Lah, kasih kenapa? Kenapa kita bisa? Dari kecil kita, dulu mungkin masih kecil, nggak bisa tuh. Nanti lama-lama bisa hafal. Itu namanya memori muscle. Seperti kita megang gelas. Otomatis tangan kita begini. Itu memori itu selalu ada. Memori muscle. Kita pegang HP. Ya kan? Antum tahu HP 3100 zaman dulu. Nokia tulit-tulit yang anti banting, anti halilintar semua itu. Itu kalau kita kadang zaman dulu sambil ngobrol, sambil SMS, kamu ngapain? Oh, ini kenapa kok bisa gerak terus? Memori muscle. Otot kita itu aslinya punya memori. Dan memori itu bisa dilatih dengan kebiasaan. Dengan latihan. Sinkronkan dengan otak. Anak panah kalau kita menariknya itu dari awal udah cepet-cepet, nggak ketemu. Pertama otot sakit dulu karena kita seorang pemula, otot sakit, terus habis itu apa? Bahasa Jawa itu dadapan apa ya? Kayak tergesa-gesa jatuhnya tergesa-gesa. Tapi sebetulnya pemula arahkan, tarik, pas.
Arahkan, tarik, lepas. Nah, itu betul. Sampai otot kita terbiasa segini, segini, segini. Baru nanti ke teknik surah. Cat. Ada itu tekniknya memang. Teknik cepat banget. Ada surah bitadrij, surah bitadrib, surah mukhtalas, surah mutamati. Oh, banyak teknik-teknik surah. Teknik cepat, pemanah cepat itu. Surah alal khail, surah di atas kuda. Oh. Wah, itu ada nanti tapi. Ya. Tapi yang untuk dasar namanya asas dasar memanah. Berarti yang dasar harus lembut dulu. Set, set, membentuk memori otot. Nanti kalau cepat-cepat dulu nanti tarikannya cuma segini. Ini sekarang ini terbentuk nih pemanah-pemanah banyak. Ini, segini. Segini kenapa? Dari awal dia nggak belajar dasar. Yang penting manah dulu mereka. Kalau saya, yang penting kamu punya busur, belajar, baru setelah itu turun gunung. Pertama kali belajarnya dikira pemanah sudah lama, tarikannya udah segini. Nah, itu. Jadi seperti itu. Lembut, ya. Terus yang selanjutnya yang ke-7, yaitu adalah 3 hal yang harus diluruskan. Yang diluruskan adalah poin, kuncian atau nok, ini boleh, ya, nok, sikut. Jadi antara poin dan kuncian itu harus sejajar, atau poin dan nok ini harus sejajar. Terus sikut. Jadi nggak boleh tuh memanah begini, nih, atau begini. Bisa terjadi begini dan begini karena apa? Tarikan tidak sempurna. Sempurnanya tarikan itu berada di cuping telinga atau sejajar dengan telinga. Itu baru dikatakan tarikan bisa sempurna. Kenapa? Coba ya, kalau kita tarik segini, kita bisa begini. Atau tarik segini, kita masih bisa begini atau bisa begini. Tapi kalau sudah sampai telinga, coba turunin kalau bisa. Turunin kalau bisa. Nggak bisa. Dia akan selalu sejajar. Apalagi ditambah dengan tarikan anak panah. Ini nggak bisa, nggak enak rasanya kita mana. Atau kita atasin nggak bisa. Tapi kalau sudah gini sejajar, dia nggak bisa turun, nggak bisa naik. Tapi kalau sudah segini, ini masih bisa, ini masih bisa. Sudah terkunci kalau di sini. Sudah ngelok, klek, lock di sini. Di apa? Belikat kita sudah lock, kita nggak bisa gini. Nah, ini nggak enak tuh, loh. Tapi kalau gini, belikat antum masih bisa, nah, loh, nggak ngelok. Ini masih bisa bergerak. Tapi kalau sudah lock, ini nggak bisa. Loh, susah saya mau bergerak. Apalagi ditambah dengan kekuatan LBS. Jadi tambah ditegangkan lagi dia, nggak bisa. Jadi jatuhnya adalah 3 hal yang harus lurus. 1, 2, 3. Syaratnya apa? Tarikan harus sempurna sampai ke telinga. Nah, itu syaratnya. Terus yang selanjutnya yang ditenangkan kepala, leher, hati. Kenapa nggak pikiran? Karena pikiran ada di dalam kepala. Jadi kepala itu menyeluruh. Baik mata, baik hidung, baik mulut, baik telinga, baik pikiran. Itu berarti masuk bagian daripada kepala. Leher. Apa yang ditenangkan kok leher? Kok leher harus tenang? Terkadang memanah itu tegang. Saya beberapa menemukan kasus itu memanah dia gini. Tegang. Kenapa kok tegang? LBS-nya tidak sesuai dengan LBS yang dia kuasai. Terus yang kedua, ada lagi yang nggak tenang. Gimana? Begini. Kepalanya kanan, kiri. Kenapa kok kepala yang digoyang? Kenapa nggak busur saja yang dirubah? Kita ini penguasa alat, bukan dikuasai oleh alat. Nah, ini. Leher harus tenang. Makanya Rasulullah mengatakan, pemanah itu seperti orang sholat. Pemanah itu seperti orang sholat. Saat itu ada seorang sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah itu lihat mereka.
Sudah datang waktu sholat. Ya kan? Sudah datang waktu sholat. Belum adzan. Cuma datang aja. Kayak udah tet, tapi belum adzan. Sudah datang waktu sholat. Maka kata Nabi, hum fis sholat. Mereka di dalam sholat. Hum fis sholat. Maka kata beberapa ulama, andaikan tidak ada keutamaan lain tentang memanah dan hanya ada satu hadis ini, ya kan? Maka memanah sudah menjadi kewajiban bagi kita. Bayangkan lah, itu masih satu hadis, belum lagi hadis-hadis yang lain. Hum fis sholat. Tapi bukan sholat wajib ya. Dan atau sholat wajibnya tinggalin dengan memanah aja, enggak juga gitu. Oh, sholat sunnah maksudnya. Itu ada seorang sahabat namanya Habib. Habib ini dia seorang pemanah. Nabi itu selalu kalau ketemu Habib itu katakan, gimana memanahmu? Gimana ketepatan sasaranmu? Apa sekarang yang sudah kamu kembangkan? Jadi Nabi itu kalau ketemu sama pemanah, yang ditanya itu ke skill pemanahannya. Gimana? Sudah mumpul nggak panahannya? Wih, gimana? Ada teknik baru nggak gitu? Nabi itu selalu seperti itu. Maka suatu ketika Habib ini berjalan bersama sahabatnya dalam keadaan yang kurus, cekung, matanya hitam, jalan di antara lorong-lorong, ketemu Nabi. Oh Habib, gimana panahanmu? Diam, Habib, nggak berani ngomong. Dijawab sama sahabat, sama temannya Habib. Sekarang Habib itu hebat ya Rasulullah. Kalau siang puasa, kalau malam sholat, tahajud, selalu berzikir pada Allah. Dia sampai kurang makan. Maka Rasulullah matanya memerah sambil mengatakan, sesungguhnya memanahmu tidak lebih hebat daripada ibadah. Itu menunjukkan kalau kamu seorang pemanah, itu sebetulnya sudah meliputi semua ibadah-ibadah yang kamu lakukan, baik tahajud, baik zikir malam, baik puasa. Kalau kamu latihan seorang pemanah itu mendapatkan keutamaan pahala tadi semua. Karena ada hadis itu sahih. Jadi memanahmu itu tidak lebih hebat daripada, sama ratanya. Maka Habib besok sudah berubah lagi dari jadi pemanah lagi, dikisahkan begitu. Habib langsung merubah sikapnya tadi yang seharusnya pemanah menjadi seorang pemanah yang hebat. Maka Rasulullah kalau bertemu Habib lagi selalu ditanya tentang panahan. Dan Rasulullah saat berbicara seperti itu sambil meninggalkan Habib. Nah, waktu awal tadi itu menunjukkan panahan itu istimewa, bukan hal biasa. Kalau ibadah itu untuk diri kita, tapi kalau ilmu memanah untuk agama kita, beda. Timbangannya itu beda. Tapi kalau memanah untuk organisasi, untuk lomba, untuk ini, ya udah itulah strata itulah kamu. Tapi kalau stratanya seorang pejuang, enggak. Untuk menyambut bagaimana Islam ini berjaya, untuk menyambut apa yang sudah diungkapkan Nabi, berlatihlah memanah. Sesungguhnya negeri-negeri akan ditaklukkan oleh kalian. Oh. Itu hadis tuh, Nabi yang nyuruh. Kalau yang nyuruh wali kota, bebas kita nggak ngapa-ngapain. Ini Nabi yang nyuruh, yang beri kita syafaat. Nah, beda urusan. Lanjut. Jadi sesuatu yang harus ditenangkan adalah kepala, leher, yang ketiga adalah hati. Bagaimana kita menenangkan hati? Sudah dijawab di dalam Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kita menenangkan hati. Mutlak. Dengan berzikir kita menenangkan hati. Maka ada zikir-zikir di dalam memanah. Ada zikir-zikir. Sallallahu ala Muhammad, bismillah, masya Allah, la quwata illa billah, Allahu Akbar. Oh. Jadi andaikan seorang ahli tarekoh berzikir dengan tasbihnya, maka seorang pemanah berzikir melalui anak panah. Gitu ya. Jadi zikir kita itu dalam tembakan anak panah. Belum lagi ditambah lagi tembakan anak panah itu seperti memerdekakan satu budak. Satu kali lesatan anak panah seperti lesatan cahaya di hari kiamat. Seperti itulah engkau melewati sirat. Oh. Kalau kita sedang pemanah, melewati sirat itu kayak anak panah. Ada di sana, ada, lengkap. Jadi apa yang diomongkan barusan bukan tidak ada dasar. Apalagi kita sudah memakai nama Nabi.
kita memakai nama dalil harus ada dasarnya. Ada semua ada. Wallahu alam. Ayo kita praktek.